Komunikasi itu seni, bukan cuma soal bicara atau mendengar, tapi soal bagaimana kita saling memahami. Dan di balik setiap kata yang kita ucap, ada emosi, ada makna, ada pesan yang mungkin gak selalu terlihat. Setiap orang punya gaya komunikasinya sendiri. Ada yang ekspresif, senang mengungkapkan apa yang dirasakan. Ada juga yang lebih pendiam, tapi justru berbicara lewat tindakan. Inilah yang menjadi tantangan dalam komunikasi sehari-hari. Kita seringkali melihat apa yang ada di permukaan, tapi melupakan apa yang ada di dalamnya. Dalam psikologi komunikasi, kita belajar bahwa setiap pesan itu nggak cuma berisi informasi. Ada emosi yang disampaikan, ada pengalaman pribadi yang diungkapkan. Misalnya, ketika seseorang marah, kadang itu bukan soal hal kecil yang terjadi saat itu, tapi juga ada sesuatu yang lebih dalam, seperti perasaan yang tidak dihargai atau rasa lelah yang sudah menumpuk. Kita juga tahu bahwa persepsi setiap orang berbeda. Ketika kita mendengarkan sebuah pesan, otak kita berproses berdasarkan pengalaman, nilai, dan perasaan kita sendiri. Itulah kenapa satu pesan yang sama bisa punya makna berbeda bagi orang yang berbeda. Apa yang kita maksud belum tentu sama dengan apa yang orang lain tangkap. Makanya, penting banget untuk selalu berhati-hati dalam menyampaikan pesan. Perhatikan bahasa tubuh, nada suara, dan bahkan timingnya. Dan gak kalah penting, berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang ingin kita katakan, tapi lupa mendengarkan apa yang sebenarnya lawan bicara kita rasakan. Mendengarkan itu kunci. Dengan mendengarkan secara aktif, kita nggak cuma menangkap pesan yang disampaikan, tapi juga memahami emosi dan pikiran yang mungkin tersembunyi. Hubungan kita, baik itu dengan teman, pasangan, keluarga, atau rekan kerja, lebih erat kalau kita paham bahwa komunikasi adalah proses dua arah. Bukan hanya tentang bicara, tapi juga tentang memahami satu sama lain. Dalam psikologi komunikasi, ini disebut dengan empathy in communication. Kemampuan untuk menempatkan diri kita jadi posisi orang lain dan benar-benar merasakan apa yang mereka rasakan. Dengan memahami dasar ini, kita bisa mencegah banyak konflik yang muncul karena salah paham. Kadang, konflik itu nggak berasal dari perbedaan pendapat, tapi karena cara kita menyampaikan pesan yang salah atau gagal memahami pesan orang lain dengan benar. Jadi, di setiap komunikasi, coba tanyakan, apa orang ini sebenarnya yang ingin disampaikan? Bagaimana cara terbaik aku merespon? Dan apakah aku sudah mendengarkan dengan baik? Karena pada akhirnya komunikasi yang efektif gak hanya membuat kita lebih dekat, tapi juga membuat pintu bagi pemahaman yang lebih dalam. Jadi, yuk belajar lebih peka dalam berkomunikasi, karena dengan memahami pesan, kita lebih dekat, lebih mengerti, dan lebih menghargai satu sama lain.